Pernah ngerasa capek, padahal kamu nggak ngapa-ngapain? Kayak, hidup terus jalan, tapi kamu nggak kemana-mana. Kamu udah kerja keras, udah coba jadi versi terbaik dari dirimu, tapi tetap aja ngerasa kosong. Overthinking tiap malam. Scroll sosial media buat ngisi waktu, tapi malah makin ngerasa kosong di dalam. Mungkin bukan hidupmu yang salah. Mungkin cuma cara kamu ngelihat hidup yang perlu berubah. Di dunia yang sibuk nyuruh kita buat terus ngejar sesuatu, ada filosofi kuno dari 2000 tahun lalu, yang justru ngajarin hal sebaliknya. Berhenti sebentar, lihat ke dalam, dan temuin tenang di tengah kekacauan. Namanya Stoikisme. Dulu, ini cara hidup para filsuf, prajurit, bahkan kaisar Romawi. Orang-orang yang tetap tenang bahkan saat dunia mereka runtuh. Dan yang menarik, ajaran mereka masih relevan banget buat kita sekarang. Karena kalau kamu bisa menerapkan setidaknya 5 dari 10 rahasia orang stoik ini, hidupmu bakal berubah. Kamu bakal lebih sadar, lebih kuat, lebih selaras dengan dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu gak akan lagi dikendalikan sama dunia di luar sana. Jadi sebelum kamu scroll lagi, dengerin ini baik-baik. 10 rahasia berikut bisa jadi hal paling penting yang kamu pelajari tahun ini. Mari kita mulai. 1. Kendalikan yang bisa kamu kendalikan. Pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena semua hal kayaknya nggak sesuai rencana? Udah usaha, tapi hasilnya tetap nggak seperti yang kamu mau. Atau kamu kesel banget karena orang lain ngomong seenaknya di media sosial, dan akhirnya kamu kepikiran seharian. Nah, di titik itu, kamu lagi ngalamin salah satu sumber stres paling besar dalam hidup manusia modern, pengen ngontrol hal yang sebenarnya nggak bisa kamu kontrol. Filosofi Stoikisme ngasih pandangan yang simpel tapi dalam banget. Bedain antara hal yang bisa kamu kendalikan, dan yang gak bisa. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoik terkenal, bilang, kebahagiaanmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri. Artinya, hidup bakal jauh lebih ringan kalau kamu berhenti ngotot buat ngatur hal-hal yang di luar jangkauanmu. Kamu bisa ngontrol apa yang kamu pikirin, kamu rasain, dan kamu lakuin. Tapi kamu gak bisa ngontrol opini orang lain, keputusan atasanmu, atau bahkan cuaca yang tiba-tiba hujan pas kamu udah siap-siap nongkrong. Dan itu gak apa-apa. Karena yang bikin kamu stres bukan hal-hal itu sendiri, tapi cara kamu bereaksi terhadapnya. Misalnya, kamu bikin konten udah semaksimal mungkin, tapi views-nya kecil banget. Dulu kamu mungkin langsung ngerasa gagal, overthinking, bahkan mikir buat berhenti. Tapi dengan mindset stoik, kamu bakal bilang ke diri sendiri, views bukan hal yang bisa aku kendalikan, tapi kualitas kontenku iya. Jadi aku fokus ke situ. Simple, tapi powerful. Kalau kamu bisa memisahkan dua hal ini, hidupmu bakal berubah. Serius, karena ternyata, sebagian besar kekacauan mental kita datang dari hal-hal yang sebenarnya nggak bisa kita atur. Kita pengen orang lain paham kita. Kita pengen semuanya sesuai ekspektasi. Kita pengen dunia adil. Padahal, dunia emang nggak dirancang buat nyenengin kita. Dunia ya dunia aja. Anak muda sekarang sering banget terjebak di lingkaran overthinking, comparison, dan fear of missing out, FOMO. Semua itu muncul karena kita nyoba ngontrol hal yang di luar kendali. Pengen orang suka sama kita, pengen hasil instan, pengen semua hal berjalan sesuai plan. Padahal kuncinya cuma satu, kendalikan hal-hal yang benar-benar di tanganmu. Mulai dari yang kecil, responmu ke hal buruk, cara kamu ngomong ke diri sendiri, keputusan yang kamu ambil hari ini. Itu wilayah kekuasaanmu. Dan begitu kamu belajar fokus ke situ, kamu bakal ngerasa jauh lebih damai, bahkan di tengah kekacauan. Jadi kalau ada hal yang bikin kamu stres sekarang, coba berhenti sejenak dan tanya, ini hal yang bisa aku kendalikan, atau enggak? Kalau bisa, lakukan yang terbaik. Kalau enggak bisa, lepaskan. Kadang yang bikin hidup berat bukan bebannya, tapi cara kita nyeret hal-hal yang seharusnya udah kita lepas sejak lama. Itu rahasia pertama orang stoik. Sederhana, tapi bisa ngerombak cara kamu ngelihat hidup. 2. Emosi bukan musuhmu, tapi sinyalmu. Zaman sekarang, banyak orang salah paham soal konsep mengendalikan emosi. Mereka kira artinya harus jadi orang yang dingin, nggak boleh marah, nggak boleh sedih, harus kelihatan kuat terus. Padahal bukan itu maksudnya. Orang stoik nggak berusaha mematikan emosi, tapi memahami dan mengendalikannya. Bagi mereka, emosi itu kayak sinyal di dashboard mobil, nunjukin ada yang perlu kamu perhatikan, bukan buat kamu ikuti mentah-mentah. Contohnya, kamu lagi kesel karena temenmu ingkar janji. Emosinya valid. Tapi, pertanyaannya, apa kamu mau biarin amarah itu ngambil alih dan ngerusak hubungan? Orang stoik bakal mikir kayak gini,
Aku ngerasa marah karena ekspektasiku dilanggar. Tapi aku bisa milih, mau nurutin marahnya atau mau respon dengan tenang. Mereka sadar bahwa antara perasaan dan tindakan, selalu ada ruang kecil, dan di ruang itulah letak kebebasan kita. Marcus Aurelius pernah bilang, kalau kamu tersinggung, ingat, kamu yang memilih untuk merasa tersinggung. Keras ya, tapi bener banget. Kadang bukan orang lain yang bikin kamu hancur, tapi cara kamu menafsirkan apa yang mereka lakukan. Emosi datang, tapi kamu yang memutuskan seberapa lama mereka boleh tinggal. Di dunia sekarang, kita gampang banget reaktif. Lihat komentar negatif dikit di TikTok, langsung panas. Ada gosip di timeline, langsung ikutan debat. Lihat seseorang lebih sukses, langsung ngerasa kalah. Padahal, kamu nggak harus selalu bereaksi. Kadang yang kamu butuhin bukan reaksi cepat, tapi jeda. Coba mulai latih diri buat ngasih jeda itu. Saat kamu ngerasa emosi naik, jangan langsung posting sesuatu, jangan langsung ngomel, jangan langsung ngeluarin kata-kata yang nanti kamu sesali. Ambil napas. Sadari apa yang kamu rasain. Tanya ke diri sendiri, kenapa aku marah? Atau, apa aku takut kehilangan kontrol? Biasanya, begitu kamu sadar akar emosinya, amarah itu mulai reda. Anak muda sekarang hidup di era emosi digital. Semua hal bisa viral, semua opini bisa dikuote, dan semua perasaan bisa diumbar. Tapi orang stoik ngajarin kita untuk punya kekuatan di balik layar, tenang dalam berpikir, sadar sebelum bertindak, dan gak gampang dikendalikan oleh emosi sendiri. Jadi, bukan berarti kamu gak boleh ngerasa sedih, kecewa, atau marah. Itu manusiawi. Tapi jangan biarkan emosi itu ngatur hidupmu. Kamu boleh ngerasain semuanya, tapi tetap pegang kemudi pikiranmu. Karena kayak mobil, kalau kamu biarin sinyal nyala terus tanpa diperhatikan, lama-lama mogok juga. Di era sekarang, menguasai emosi itu bukan tanda kamu dingin. Itu tanda kamu dewasa. Dan kalau kamu bisa tenang ketika orang lain panik, kalau kamu bisa tetap lembut ketika dunia keras, kamu udah selangkah lebih dekat sama yang namanya ketenangan sejati. Itulah kekuatan orang stoik sesungguhnya. Mereka nggak menolak emosi, tapi mereka menari bersamanya dengan kesadaran. 3. Latih diri di tengah ketidaknyamanan. Kita hidup di zaman serba cepat dan nyaman. Mau makan? Tinggal pesan online. Mau hiburan? Scroll aja TikTok. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada efek samping yang jarang disadari. Mental kita jadi gampang banget rapuh. Sedikit gagal langsung drop, dikritik sedikit langsung defensif. Nah, orang stoik dari dulu udah sadar hal ini. Mereka punya kebiasaan sederhana tapi luar biasa kuat, melatih diri di tengah ketidaknyamanan. Buat mereka, rasa tidak nyaman itu bukan musuh, tapi guru. Seneca, salah satu filsuf stoik, bahkan sering sengaja tidur di lantai dan makan seadanya walau dia orang kaya. Tujuannya? Bukan buat menyiksa diri, tapi buat ngingetin bahwa dia bisa tetap bahagia meski tanpa kemewahan. Karena kalau kamu bisa nyaman dalam ketidaknyamanan, dunia nggak lagi punya banyak cara buat ngalahinmu. Sekarang bayangin di era modern, kamu bisa nerjemahin latihan stoik ini dengan cara yang lebih kekinian. Misalnya, coba puasa sosial media sehari dalam seminggu. Bukan karena kamu anti internet, tapi buat ngelatih fokusmu. Atau coba jalan kaki ke tempat yang biasanya kamu datangi pakai motor. Bukan buat hemat bensin, tapi buat ngingetin diri bahwa kamu masih kuat, kamu masih bisa tanpa bantuan teknologi. Ketidaknyamanan kecil ini ngajarin banyak hal. Sabar, tangguh, dan sadar bahwa kamu nggak butuh banyak hal buat tetap baik-baik aja. Di dunia yang terus nge-push kamu buat cari kenyamanan instan, orang stoik justru nyari makna lewat kesulitan. Karena disitulah kekuatan terbentuk. Kalau kamu selalu lari dari hal yang gak nyaman, kamu juga lari dari kesempatan untuk tumbuh. Tapi kalau kamu berani ngadepin hal yang gak enak, bangun pagi buat olahraga, ngerjain hal yang kamu tunda, ngomong jujur walau susah, kamu lagi ngelatih otot mentalmu. Semakin sering kamu latihan, semakin kuat kamu menghadapi dunia yang gak selalu ramah. Dan itulah rahasia ketiga orang stoik. Nyamankan diri dalam ketidaknyamanan. Karena cuma orang yang siap menghadapi susah yang bisa benar-benar menikmati tenangnya hidup. 4. Terima apapun yang terjadi. Amor fati. Pernah nggak kamu ngalamin sesuatu yang bikin kamu bilang, kenapa sih harus gue? Entah itu gagal ujian, ditolak kerja, ditinggal orang yang kamu sayang, atau rencana besar yang tiba-tiba hancur. Rasanya nggak adil, kan? Nah, di momen kayak gitu, orang stoik punya prinsip yang kelihatannya sederhana tapi dalam banget. Amor fati, artinya, cintai takdirmu. Tapi jangan salah paham. Ini bukan soal pasrah tanpa usaha. Amor fati bukan menyerah pada keadaan, tapi menerima kenyataan tanpa kehilangan semangat untuk melangkah. Buat orang stoik, semua hal yang terjadi, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan yang bikin kita jadi versi terbaik dari diri kita. Marcus Aurelius pernah nulis,
Apapun yang terjadi padamu adalah sesuatu yang dirancang untuk kebaikanmu. Kedengarannya berat, tapi kalau kamu bisa lihat hidup dengan sudut pandang ini, kamu bakal lebih tenang. Gagal bukan akhir dunia, ditolak bukan tanda kamu nggak cukup, kehilangan bukan hukuman, semuanya cuma bagian dari proses. Coba bayangin kamu ditolak kerja yang kamu impikan. Awalnya kecewa banget, jelas. Tapi ternyata beberapa bulan kemudian, kamu dapat kesempatan lain yang lebih cocok, lebih bikin kamu berkembang. Nah, itulah amor fati bekerja. Kamu nggak maksa dunia buat nurut sama rencanamu, kamu menyesuaikan diri dengan apa yang dunia kasih, sambil tetap jalan dengan kesadaran penuh. Di zaman sekarang, banyak banget yang stres karena ekspektasinya tinggi tapi realitanya nggak ngikutin. Kita pengen semuanya sesuai plan, tapi hidup itu kias. Dan justru dengan menerima itu, kamu dapat kekuatan baru. Kamu nggak lagi takut sama perubahan, kamu nggak lagi mudah patah saat gagal. Latihan kecil buat mulai menerapkan amor fati. Setiap kali ada hal nggak enak terjadi, coba bilang ke diri sendiri, oke, ini bagian dari jalan gue. Mungkin nggak nyaman sekarang, tapi ini penting. Pelan-pelan, kamu akan mulai ngeliat bahwa bahkan hal buruk pun bisa jadi berkah kalau kamu berhenti melawannya. Rahasia keempat orang stoik ini ngajarin kita satu hal penting, hidup nggak harus selalu sesuai mau kita untuk tetap berarti. Kadang justru dari hal yang nggak kita harapkan, kita dapat pelajaran paling berharga. Jadi, daripada terus bertanya, kenapa gue? Coba ganti dengan, apa yang bisa gue pelajari dari ini? Karena pada akhirnya, orang yang bisa menerima hidup apa adanya, bukan yang terus berperang melawannya, adalah orang yang paling damai. 5. Pisahkan emosi dari fakta. Pernah nggak kamu ngerasa overthinking cuma gara-gara satu hal kecil? Misalnya, temen nggak balas chat, dan tiba-tiba pikiranmu langsung lari kemana-mana. Dia marah ya? Aku salah ngomong. Dia udah nggak suka temenan lagi mungkin. Padahal bisa jadi, ya dia cuma lagi sibuk. Nah, disinilah orang stoik ngajarin hal penting banget, bedain antara fakta dan emosi. Buat orang stoik, kebanyakan penderitaan kita datang bukan dari kenyataan, tapi dari cara kita menafsirkannya. Epictetus pernah bilang, bukan hal yang terjadi yang bikin kita sedih, tapi cara kita memandang hal itu. Artinya, yang nyakitin kita bukan peristiwa itu sendiri, tapi pikiran kita tentang peristiwa itu. Contohnya gini, kamu ditolak kerja. Faktanya, kamu nggak diterima, tapi pikiranmu bisa bikin itu jadi beban berat. Aku gagal, aku nggak cukup baik, hidupku kacau. Padahal kenyataannya, itu cuma satu lowongan dari ribuan kesempatan lain. Fakta itu netral, tapi interpretasi kita yang bikin emosinya jadi berat. Cara menerapkan prinsip ini di era sekarang simpel tapi powerful. Setiap kali kamu mulai kebawa emosi, berhenti sejenak dan tanya diri sendiri, faktanya apa? Misalnya, faktanya, temenku belum balas chat. Udah, cuma itu. Nggak usah ditambah drama. Atau, faktanya, aku belum bisa capai target. Itu bukan berarti kamu bodoh atau gagal, cuma berarti kamu belum sampai. Dengan membedakan fakta dan emosi, kamu ngasih ruang buat berpikir jernih sebelum bereaksi. Di dunia sekarang yang dipenuhi notifikasi, opini, dan drama online, kemampuan buat mikir jernih itu kayak superpower. Banyak orang bereaksi dulu baru mikir, akhirnya nyesel belakangan. Tapi kalau kamu bisa nahan diri, lihat fakta tanpa terbawa perasaan, kamu jadi lebih tenang, lebih bijak, dan lebih susah dipancing emosinya. Rahasia ini bukan soal menekan emosi ya, tapi tentang memahami emosi. Bedain dulu, baru respon. Karena ketika kamu sadar bahwa pikiranmu yang menciptakan kekacauan, kamu juga sadar bahwa kamu bisa menghentikannya. Dan disitulah letak kekuatan orang stoik, mereka bukan tanpa emosi, tapi mereka nggak dikendalikan oleh emosi. 6. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Zaman sekarang, semua orang pengen hasil instan. Viral, sukses, terkenal, kaya, semuanya pengen cepat. Tapi orang stoik punya pandangan yang beda banget. Fokus pada tindakan, bukan hasil. Marcus Aurelius pernah bilang, jangan khawatir tentang hasil dari tindakanmu. Lakukan yang benar, sisanya bukan urusanmu. Simpel, tapi dalam banget. Karena seringkali kita stres bukan karena kerjaannya, tapi karena kita sibuk mikirin hasilnya. Kalau gagal gimana? Kalau nggak dihargai gimana? Padahal hasil itu bukan sepenuhnya di tangan kita. Kamu bisa ngatur usaha, tapi nggak bisa maksa dunia buat ngasih hasil sesuai keinginanmu. Dan kalau kamu terus mikirin hasil, kamu bakal gampang kecewa, gampang kehilangan semangat. Tapi kalau kamu fokus ke proses, kamu dapat dua hal sekaligus, ketenangan dan pertumbuhan. Coba lihat aja para kreator di era digital sekarang. Yang berhasil bukan selalu yang paling viral, tapi yang konsisten bikin karya tanpa terobsesi hasil. Mereka ngerti satu hal penting, proses adalah latihan. Sama kayak game,
Kamu nggak bakal langsung punya otot cuma karena angkat satu kali. Tapi kalau kamu terus latihan, hasilnya bakal datang dengan sendirinya. Dalam kehidupan sehari-hari, ini juga berlaku banget. Mau belajar skill baru, kerja di proyek, atau bahkan bangun hubungan, semua butuh waktu. Orang stoik ngajarin kita buat ngelakuin hal dengan sepenuh hati, tapi lepasin ekspektasi dari hasilnya. Karena ketika kamu udah ngelakuin yang terbaik, sisanya bukan lagi tanggung jawabmu. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa stuck, tanya diri sendiri, apakah aku udah berbuat semaksimal mungkin hari ini? Kalau iya, berarti kamu udah menang. Hasil bisa datang kapan aja, tapi kedamaian cuma bisa dirasain kalau kamu berhenti mengukur hidup dari apa yang kamu dapat, dan mulai melihat dari apa yang kamu lakukan. Rahasia keenam orang stoik ini mengajarkan kita untuk berhenti sibuk mikirin akhir cerita, dan mulai fokus menulis setiap halamannya dengan sungguh-sungguh. Karena yang benar-benar penting bukan hasil akhirnya, tapi siapa kamu selama perjalanan itu berlangsung. 7. Jangan takut kehilangan. Kedengarannya agak suram ya, tapi orang stoik sering mengingatkan diri mereka bahwa semua yang mereka punya bisa hilang kapan aja. Marcus Aurelius bahkan tiap malam ngingetin dirinya sendiri, kau bisa mati besok. Bukan buat bikin sedih, tapi buat bikin sadar, bahwa semua hal berharga dalam hidup itu sifatnya sementara. Kedengarannya ekstrim, tapi ini justru bikin hidup lebih berarti. Bayangin deh, kalau kamu tahu sesuatu nggak bakal ada selamanya, kamu bakal lebih menghargainya sekarang. Kalau kamu sadar orang yang kamu sayang bisa pergi kapan aja, kamu bakal lebih sering bilang terima kasih, lebih sering peluk, lebih sedikit debat yang nggak penting. Kita hidup di era yang terlalu sibuk ngejar hal baru, sampai lupa nikmatin yang udah ada. Selalu ngerasa kurang, takut kehilangan validasi, takut ketinggalan tren. Tapi Stokisme ngajarin sebaliknya, jangan takut kehilangan, karena justru kesadaran akan kehilangan itu yang bikin kamu benar-benar hidup. Coba pikir, kalau kamu kehilangan HP, kamu bisa beli lagi. Tapi kalau kamu kehilangan waktu bareng orang tua, sahabat, atau pasangan, itu nggak bakal bisa diganti. Dengan sadar bahwa semuanya bisa hilang, kamu belajar menghargai momen yang kecil sekalipun. Penerapannya? Setiap kali kamu ngerasa overthinking tentang sesuatu, coba stop dan tanya, kalau ini nggak ada besok, apa aku bakal nyesel karena nggak menikmatinya hari ini? Itu cara paling sederhana untuk ngingetin diri bahwa hidup itu sekarang, bukan nanti. Jadi, rahasia ketujuh orang stoik adalah ini, sadar bahwa segalanya sementara, bukan buat bikin takut, tapi buat bikin kamu lebih menghargai setiap hal, sekecil apapun itu. Karena justru dengan sadar bahwa hidup bisa berubah kapan aja, kamu jadi lebih berani mencintai tanpa takut kehilangan. 8. Jangan bereaksi, tapi respon dengan sadar. Kita semua pernah ngalamin momen di mana emosi ngambil alih. Ada yang nyolot di komentar, kita langsung bales. Ada yang nyindir di story, kita langsung panas. Tapi orang stoik ngajarin satu hal penting, jangan bereaksi, tapi respon dengan sadar. Bedanya tipis tapi krusial banget. Reaksi itu otomatis, datang dari emosi. Respon itu sadar, datang dari pikiran. Dan kemampuan buat bedain dua hal ini adalah salah satu kekuatan terbesar manusia. Epictetus bilang, orang bebas adalah orang yang bisa mengendalikan reaksinya. Dunia modern penuh pemicu, komentar negatif, berita buruk, drama online, gosip kantor, semuanya bisa bikin kita meledak kalau nggak hati-hati. Tapi orang stoik tahu, setiap kali kamu bereaksi tanpa mikir, kamu nyerahin kendali ke orang lain. Mereka yang nyetir emosimu, bukan kamu. Jadi gimana cara mulai menerapkan prinsip ini? Gampang tapi butuh latihan. Saat kamu ngerasa marah, kecewa, atau tersinggung, coba kasih jeda. Tarik napas dalam, dan bilang ke diri sendiri, aku nggak harus bereaksi sekarang. Kadang diam adalah bentuk kekuatan. Kamu nggak kalah cuma karena nggak membalas. Di dunia media sosial sekarang, prinsip ini penting banget. Banyak orang kehilangan reputasi, pertemanan, bahkan kesempatan cuma karena satu komentar emosional. Orang stoik nggak anti emosi, mereka cuma nggak pengen jadi budak emosi. Mereka tahu, tenang bukan berarti lemah, justru di situ letak kekuatan sejati. Kamu nggak bisa ngontrol gimana orang lain bersikap, tapi kamu bisa ngontrol gimana kamu ngerespon. Dan ketika kamu belajar untuk tetap tenang di tengah provokasi, kamu bukan cuma lebih damai, kamu juga lebih bijak, lebih berpengaruh, dan lebih kuat. Jadi rahasia ke-8 orang stoik adalah, kendalikan reaksimu, sebelum reaksimu mengendalikanmu. Karena orang yang bisa tetap tenang saat dunia ribut, itulah yang sebenarnya menang. 9. Hargai waktu seperti harta. Kalau ada satu hal yang paling sering disia-siakan manusia, itu waktu. Kita rela ngabisin berjam-jam buat scroll tanpa arah, nunda-nunda hal penting, atau terus mikirin hal yang udah lewat. Tapi orang stoik punya pandangan yang tajam banget soal ini. Waktu adalah satu-satunya hal yang gak bisa kamu beli balik. Seneca pernah bilang, kita bukan kekurangan waktu,
tapi kita banyak menyia-nyiakan waktu. Kalimat ini bisa jadi tamparan keras buat siapapun yang sering bilang, "Aku nggak punya waktu." Faktanya, kita semua punya waktu yang sama, 24 jam sehari. Yang beda adalah cara kita menggunakannya. Di era sekarang, waktu adalah mata uang paling berharga. Setiap menit kamu habiskan buat hal yang nggak penting, kamu bayar pakai hidupmu. Tapi lucunya, banyak orang lebih pelit ngeluarin uang dibanding ngeluarin waktu. Padahal uang bisa dicari lagi, waktu nggak. Penerapan prinsip ini bisa dimulai dari hal kecil. Misalnya, batasi waktu main HP biar nggak kebablasan, atau set prioritas harian dengan jujur, mana yang benar-benar penting, mana yang cuma bikin sibuk. Bukan berarti kamu harus produktif 24 jam, tapi sadar bahwa setiap waktu yang kamu pakai adalah pilihan hidup. Kamu mau pakai waktumu buat tumbuh, belajar, atau bantu orang lain, itu investasi yang nilainya nggak akan turun. Tapi kalau kamu pakai waktu buat hal yang nggak ngasih nilai sama sekali, kamu sebenarnya lagi membayar mahal untuk sesuatu yang nggak ada hasilnya. Orang Stoik ngajarin kita buat menghargai waktu kayak menghargai hidup itu sendiri. Karena, ya memang itu satu paket. Dan semakin kamu sadar waktu terbatas, semakin kamu berhenti menunda-nunda kebahagiaan, minta maaf, atau mulai sesuatu yang kamu tahu penting. Rahasia ke-9 ini mengingatkan kita, waktu nggak pernah nunggu siapapun, jadi jangan tunggu sempurna buat mulai, karena nanti belum tentu datang. 10. Hidup selaras dengan alam dan diri sendiri. Ini mungkin terdengar agak filosofis, tapi ini inti dari semua ajaran Stokisme, hidup selaras dengan alam dan diri sendiri. Maksudnya bukan cuma tentang alam secara harfiah, tapi tentang mengikuti ritme kehidupan, menerima apa adanya, tanpa melawan realitas. Orang Stoik percaya bahwa semuanya di alam semesta punya tempat dan perannya masing-masing. Masalah muncul ketika kita berusaha memaksa hidup berjalan sesuai keinginan kita, bukan mengikuti alurnya. Padahal, banyak hal di dunia ini di luar kendali kita. Hujan turun, orang berubah, keadaan gak selalu sesuai rencana, dan itu semua wajar. Yang penting adalah bagaimana kita menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Di zaman modern, hidup selaras dengan alam bisa berarti hidup lebih sadar, gak terus kejar hal yang gak penting, gak membandingkan diri tanpa henti, dan gak lupa berhenti sebentar buat ngerasain hidup. Kadang kita terlalu sibuk ngejar hal besar sampai lupa betapa berartinya hal kecil. Napas yang tenang, langit sore, tawa bareng teman. Selaras dengan diri sendiri juga berarti jujur sama apa yang kamu rasain dan mau. Bukan ikut tren, bukan pura-pura kuat, tapi tahu kapan kamu butuh istirahat, kapan kamu harus melangkah, dan kapan kamu cukup dengan apa yang ada. Karena orang yang selaras dengan dirinya sendiri nggak lagi berperang melawan dunia, dia berdamai dengan hidup. Prinsip ini ngingetin kita buat berhenti maksa hidup harus sempurna. Kadang yang kamu butuhin bukan perubahan besar, tapi penerimaan yang dalam. Dan dari situ, kamu baru bisa ngerasain makna sejati dari tenang. Rahasia ke-10 orang Stoik ini menutup semuanya dengan sederhana. Hidup itu bukan soal melawan arus, tapi belajar berenang di dalamnya dengan tenang. Kalau kamu bisa jalan di dunia yang kacau ini tanpa kehilangan arah, berarti kamu udah ngerti seni jadi Stoik sejati. Dari 10 rahasia ini, kamu mungkin sadar, hidup bukan soal mengontrol dunia di luar sana, tapi tentang gimana kamu bereaksi pada dunia itu. Bukan soal menghindari rasa sakit, tapi belajar duduk bersamanya, dengan tenang. Karena hidup selalu punya dua sisi, yang bisa kamu kendalikan, dan yang tidak. Dan orang Stoik tahu, kebahagiaan sejati datang bukan dari dunia luar, tapi dari cara kamu memandangnya. Kalau kamu bisa menerapkan setengah aja dari prinsip ini, kamu bakal mulai ngerasain sesuatu yang beda. Kamu nggak akan lagi gampang goyah saat keadaan berubah. Nggak lagi butuh validasi dari luar buat ngerasa cukup. Karena kamu sadar, kamu udah punya kendali atas hal paling penting dalam hidupmu, dirimu sendiri. Jadi mulai hari ini, tenangkan langkahmu, lihat ke dalam, latih pikiranmu buat nggak reaktif, hatimu buat nggak menolak kenyataan, dan tindakanmu buat tetap selaras dengan nilai yang kamu yakini. Karena menjadi Stoik bukan berarti kamu berhenti merasa, tapi kamu belajar merasakan dengan sadar. Dunia boleh kacau, tapi kamu bisa tetap tenang di tengahnya. Dan disitulah, kebebasan sejati mulai terasa.